Ya, saya bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kita. Saya ingat 25 tahun yang lalu, pada waktu Pak Petrus hendak ditahbiskan untuk jadi gembala sidang di JK Injil Kerajaan, dia meminta saya untuk berdoa sendiri. Dia ngomong, kamu sebagai istri tidak boleh cuman ikut, tapi kamu sendiri harus terima dari Tuhan apa yang akan dikerjakan suaminya. Dan hari itu saya berdoa sampai akhirnya Tuhan nyatakan di 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 bahwa ada yang namanya panggilan dan ada yang namanya pilihan. Kalau panggilan itu datang dari Tuhan, tapi pilihan itu kita tidak pilih, kita akan tidak berhak untuk memasuki kerajaan kekal. Begitu firman disampaikan buat saya langsung berlutut, saya ngomong, Tuhan, saya mau ambil pilihan saya yang benar. Dan saya setelah berdoa, saya ngomong dengan suami saya siap mendampingi kamu. Lalu suami saya berbicara dengan Pak Adi untuk ditahbiskan jadi gembala sidang. Hari itu saya bersyukur Tuhan mentahbiskan saya dan suami saya. Memang pada waktu saudara mungkin bertanya, kenapa mesti begini lama? Ya, saya tahu banyak kegelisahan di jemaat. Tapi memang terus terang hati saya penuh dengan kebimbangan di waktu yang lalu. Saya masih belum bisa menerima keadaan yang ada dengan Pak Petrus itu pulang dengan sedemikian cepatnya. Tidak pernah terpikirkan di pikiran saya. Tapi setelah itu, hari-hari kemudian, apa yang sudah terbuang, pasal-pasal yang sudah berserakan dalam hidup saya, itu tiba-tiba dikumpulkan kembali oleh Tuhan. Dan itu memberi gambaran yang mulai jelas dalam hidup saya. Sampai akhirnya Tuhan ingatkan lagi, ada panggilan dan pilihan yang aku tawarkan kepadamu 25 tahun yang lalu, dan engkau menjawab ya. Dari situ saya mulai berkata, Tuhan, kalau engkau memang yang berkehendak untuk saya meneruskan, biarlah kehendakmu yang jadi. Saya tahu kekuatan saya tidak seberapa. Saya tidak mempunyai roh yang kuat seperti yang Pak Petrus punya. Tapi pada waktu berdoa dengan beberapa hamba Tuhan, mereka katakan, Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Di situ hati saya semakin mantap. Tadi malam pada waktu saya pikir saya mau tidur lebih awal supaya saya besok bangun lebih pagi. Karena biasa saya dari pagi sampai siang saya tidak mau diganggu. Saya pengen lebih pagi lagi untuk persiapan hari ini. Pembantu saya ngomong, Bu, ada tamu. Saya pikir siapa tamu malam-malam begini. Akhirnya saya temuin, saya sudah pakai pakaian tidur, saya sudah siap tidur, saya ganti baju lagi. Saya temuin. Ternyata dari teman-teman JDN yang saya tidak pernah kenal, Jaringan Doa Nasional. Mereka berkata, tanggal 20 mereka berdoa dan Tuhan memberikan firman buat saya. Dan mereka dikatakan diperintah oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada saya dalam 8 hari. Pada waktu mereka kemarin sampai di Semarang, mereka berdoa dan jam 4 mereka sampai di sini. Mereka lihat sudah ada bunga-bunga, mereka terkejut. Ternyata Tuhan itu tepat dan mereka menyampaikan apa yang dari Tuhan. Saya minta ibu bapak yang dari JDN semalam bisa bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Saya bersyukur. Yang paling senang buat saya, terakhir saya diolesi minyak, Tuhan beri kepintaran buat kamu. Aduh, buat saya senang sekali. Karena apa? Saya merasa
Saya ini cuma lulusan IKIP Negeri Semarang gitu. Saya apa mampu Tuhan? Apa saya bisa? Tapi semalam begitu saya dioleskan, Tuhan beri kepintaran di dalam hidupmu. Waduh, itu melegakan saya sekali saudara. Saya ngomong, Tuhan terima kasih. Tuhan tahu keberadaan saya. Tuhan ngerti apa yang saya ada di dalam hidup saya. Saya melakukan bukan karena saya mampu, tapi karena saya mau. Dan di sini saya terima kasih buat Pak Adi dan sinode yang ada, dengan sinodenya yang ada, bahwa akhirnya memutuskan untuk saya mengembalakan di gereja ini. Tetap dukung di dalam doa saudara. Jemaat ini masih tetap perlu bertumbuh bersama-sama dengan saya. Saya bersyukur ada banyak teman-teman di sini yang hadir. Saya ingat Pak Petrus dan saya lahir baru tahun 79-80. Rupanya teman-teman saya tidak melupakan itu, dan mereka pada hadir pada pagi hari ini. Saya minta teman-teman yang waktu Yayasan Sangkakala bisa bangkit berdiri. Mana teman-teman saya? Ya, itu ada Bu Ani Sindoro, ada Bu Hana Sanjaya, ada Pak Budi, ya, ada Pak Tanto Handoko, ada Bu Melin, Bu Mewa. Saya tidak lupa waktu itu kita bersekutu bersama-sama di rumah mami saya waktu itu, ya. Jadi saya bersyukur dan terima kasih juga Bamak sudah hadir di tempat ini. Terus Bu Ita, terima kasih Bu Ita sudah mendukung saya. Terima kasih juga untuk, kalau saudara lihat ini kok ada tentara-tentara. Ini adalah TNI dari BR 400, ya, berikan tepuk tangan, dengan Pak Suri yang memimpin. Kita memang punya join dengan mereka. Jadi kalau mereka akan pergi penugasan, kita dari Yayasan Terang Bangsa memperlengkapi mereka apapun yang mereka butuhkan. Terus pada waktu mereka penugasan, ibu-ibunya juga kita urusi. Salah satunya dikasih kursus buat kue. Jadi supaya ibu-ibu itu juga sibuk. Sedangkan untuk bapak-bapaknya yang berangkat tugas, kita beri pelatihan supaya apa? Bisa manunggal dengan rakyat, bisa bersatu dengan rakyat yang di tempat di mana mereka berada. Jadi saya bersyukur mereka bisa hadir di tengah-tengah kita. Ya, untuk pendeta-pendeta jemaat yang ada di Semarang ini yang mendukung saya, terima kasih Bu Timotius Subekti, ya, makasih Cik Susan, ya. Terima kasih juga Pastor Budi, Bu Elis yang sudah mendukung saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang ada. Tetap dukung di dalam doa, karena saya ingat satu yang Pak Petrus katakan, gereja itu bukan karena besar dan megahnya. Gereja itu adalah bagaimana kita jadi pengaruh buat orang di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita. Marilah kita tetap dengan visi yang ada, jadi berkat buat seluruh bangsa, jadi berkat bagi seluruh dunia. Dan kita tetap berjalan dalam visi yang Pak Petrus sudah diberikan. Karena saya tahu visi itu bukan diberikan kepada Pak Petrus pribadi untuk menjadikan Injil Kerajaan ini supaya jadi sampai ke seluruh dunia, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi visi itu diberikan kepada gereja JKI Injil Kerajaan, ya. Tetap kita akan meneruskan visi yang ada. Dan saya mengucap syukur untuk jemaat yang sudah sabar menunggu sampai 2,5 bulan. Tapi saya tahu sekarang ini Tuhan yang menetapkan waktunya. Lebih baik menurut dengan Tuhan daripada kita berkehendak dengan kehendak kita sendiri, ya. Kita bersyukur untuk mami papi saya berterima kasih. Bagaimanapun juga mami papi saya itu adalah tempat di mana kalau saya sedang susah hatinya, saya lari ke mami papi saya, dan itu dapat penghiburan besar. Untuk Papi Darsono, meskipun Agung sudah tidak ada, papi tetap papi saya. Papi tetap papi di gereja ini. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa pada hari ini sebelum kita bawa korban kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini, buat anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami akan bawa korban syukur perpuluhan kami kepadamu.
Kau memberkati menguduskan korban kami pada hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita bukan membawa korban sekedar uang kita kepada Tuhan, saudara. Tapi hari ini kita sedang membawa hidup kita. Sebab sepanjang bulan ini kita kerja keras. Kita punya bisnis, punya pekerjaan, apapun yang kita kerjakan. Dan hasilnya kita dapatkan uang. Dan kita bawa jadi korban buat Tuhan pada hari ini. Hari ini yang sedang saudara bawa kepada Tuhan, bukan uangmu, tapi kau sedang membawa hidupmu kepada Tuhan pada hari ini. Dan biar hari ini sebagai sebuah tanda profetik Tuhan, aku berikan hidupku kepadamu hari ini. Bukan cuma uangku Tuhan, tapi hidupku aku berikan buat engkau pada hari ini. Dan biar hari ini, waktu kau serahkan hidupmu kepada Tuhan, kau minta dia jadi Tuhan dalam hidup saudara. Dan hari ini akan bertindak dalam hidupmu, mengatur, menentukan nasib saudara, amin. Sebab yang kau bawa bukan uangmu hari ini, tetapi hidupmu yang kau bawa kepada Tuhan. Amin. Bapa di surga, hari ini Tuhan, kami bawa korban kami kepadamu. Korban syukur perpuluhan kami kepadamu. Ini hidup kami Tuhan. Dan hari ini hamba bawa seluruh umatmu di tempat ini Tuhan. Hidup kami semua, jemaat tempat ini, kami bawa kepada Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang mengatur hidup kami. Engkau jadi Tuhan buat hidup kami. Kami persembahkan hidup kami jadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami milikmu Tuhan. Setiap kali kami bawa korban kepadamu, ini sebuah lambang dalam hidup kami, sebuah tanda penyerahan. Ini hidupmu Tuhan. Dan hari ini Kau yang memegang hidup umatmu Tuhan. Kau yang pegang kami, mengendalikan hidup kami. Dan hari ini hidup kami tergantung kepada Tuhan, karena kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Kau lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan hari ini. Kau memberkati hidup kami Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang diangkat hari ini. Ini hidup kami menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Angkat tangan saudara. Biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan yang percaya katakan amin.